Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 239 Mencintai seseorang berarti memberi. Saat ini di Villa Maryam. Menjijikkan, kenapa kamu menyebalkan ketika kamu kembali? Suara omelan Maryam terdengar di kamar tidur. Dan Henry, mengenakan pakaian yang sangat keren, baru saja naik ke tempat tidur dan berjuang untuk mendapatkan selimut, mencoba untuk masuk. Maryam sedang memegang sebuah buku di tangannya, dengan senyuman dan sedikit pesona aneh di matanya. Sayang, jangan katakan itu membuatku tampak tidak tahu malu, Henry berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Kamu tidak tahu malu? Maryam memelototinya dan berkata. Henry bertanya dengan sedikit rasa bangga di matanya. Sayang, tahukah kamu mengapa aku bisa naik ke tempat tidurmu? Kenapa? Maryam meletakkan buku itu dan ingin mendengar penjelasan Henry. Karena aku mengalahkan 3 kelompok orang dan mengalahkan 1 jenis orang, Henry berkata dengan semangat. Oh, kenapa aku tidak tahu? Senyuman di mata Maryam semakin kuat. Dia telah mengetahui penyelesaian masalah ini melalui TV, dan juga telah melihat permintaan maaf publik Nancy Group. Dia sangat puas dengan cara Henry menangani masalah tersebut, dan dia bahkan lebih puas dengan hasilnya. Adapun menyalahkannya, itu karena tidurnya memengaruhi bacaannya. Dia memiliki buku tetap untuk dibaca setiap hari. Dan jika dia tidak selesai membaca, dia tidak akan pernah tidur. Kami menghajar orang-orang yang mencintaimu dan tidak berani mengungkapkan rasa cintanya padamu, menghajar orang-orang yang berani mengejarmu, menghajar orang-orang yang ditentang oleh keluarganya, dan akhirnya mengalahkan mereka yang terlalu malu untuk meminta maaf setelahnya. Bertengkar. Henry selesai berbicara. Dia memandang Maryam sambil tersenyum, menunggu evaluasinya. Yah, sepertinya masuk akal. Maryam mengangguk dan memuji. Terima kasih, istriku, pastinya. Namun, saya juga menemukan masalah, kata Maryam sambil tersenyum lebar. Apa masalahnya? Henry berpikir ada pujian yang lebih besar dan sangat bersemangat. Kamu juga pria yang paling tidak tahu malu. Setelah Maryam selesai berbicara, dia terkekeh. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku tidak tahu malu. Hari ini aku akan memberitahumu seperti apa pria yang tidak tahu malu itu. Setelah Henry selesai berbicara, dia menerkamku seperti serigala. Mereka berdua sudah lama bertengkar, dan akhirnya berbaring di tempat tidur sambil terengah-engah. Maryam merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan di hatinya. Jika itu pria lain, saya khawatir dia akan menjatuhkan dirinya ke tempat tidur karena ini saat ini melakukan hal semacam itu. Meskipun Henry juga mempunyai kebutuhan ini, dia menahannya. Maryam sangat tersentuh. Dia lebih tahu bahwa perilaku gila Henry bersamanya barusan adalah untuk menghilangkan depresi batinnya. Sejak dia kehilangan grup Kili dan benar-benar memiliki waktu luang, dia sering merasa sendirian dalam keadaan linglung karena perasaan yang tak terlukiskan. Kekosongan. Suamiku, terima kasih telah sangat mencintaiku. Maryam melihat ke atap gudang dan berkata dengan lembut. Henry dapat merasakan perasaan batin Maryam saat ini. Dia tidak menggoda lagi, tetapi berkata dengan lembut, sayang,
akan ada pertunjukan bagus lainnya besok, jadi tunggu saja. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan memeluk Maryam dengan setengah tertekan. Kaki mereka terjalin dan mereka tertidur dengan bahagia. Keesokan harinya di grup Kili, maaf, Direktur Zhao, apa tujuan tes narkoba publik oleh perusahaan jaringan super Anda? Reporter Guan Bitong memegang mikrofon dan sedang mewawancarai Zhao Aqiang. Memproduksi obat-obatan yang meyakinkan dan teliti adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap produsen farmasi. Adapun perusahaan platform penjualan online kami, menjual obat-obatan yang meyakinkan dan teliti, mengendalikan rintangan terakhir, dan bertahan hingga mil terakhir adalah misi kami. Target, kamera wartawan dan berbicara. Henry dan Maryam sedang duduk di depan TV, menonton berita langsung. Maryam tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Saya tidak menyangka Zhao Aqiang bisa mengatakan hal seperti itu. Jarang. Henry tidak berbicara. Dia hanya tersenyum dan menantikan hal-hal menarik yang akan datang. Maryam melirik Henry dan melihat bahwa dia tidak berbicara. Dia tiba-tiba berpikir bahwa sebelum tidur tadi malam, dia berkata bahwa akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Sekarang dia menarik dirinya untuk duduk di sini dan menonton TV. Sayang, aku tidak ingin membaca lagi. Setelah Maryam selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Hei, istriku, jangan pergi, ini akan segera menjadi indah, Henry berkata di tengah kalimat dan dengan cepat menutup mulutnya. Mata indah Maryam tersenyum, dan dia berpikir, kecil, jika aku pergi, kamu akan melihat semuanya, kan? Apa yang menarik? Maryam bertanya sambil tersenyum. Rahasianya akan segera terungkap. Henry menunjuk ke TV dan berkata, kamu menyukai rahasia, bukan? Maryam meletakkan tangannya di bahu Henry, sedikit membungkukkan tubuhnya, dan tidak peduli dengan pemandangan indah yang terlihat dari pakaiannya yang terkulai. Henry melihat sekilas ke dalam pakaiannya dan berkata, aku tahu semua rahasiamu, jadi aku masuk saja untuk menjelajah. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencobanya? Setelah Maryam mengatakan itu, dia berinisiatif untuk duduk di pangkuannya dan memeluk lehernya erat-erat dengan tangannya diinginkan. Henry tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan keras, sayang, kamu menang. Maryam terkekeh, melompat turun, dan duduk di sebelah Henry. Sayang, kamu punya rahasia denganku. Jika kamu bersikap sombong lagi, aku akan merayumu sampai hidungmu berdarah. Itulah yang terjadi. Ketika Henry mengatakan ini, dia tiba-tiba terdiam. Hal apa? Maryam benar-benar cemas. Dia benar-benar ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Tepatnya, dia menantikan kejutan. Tonton saja TV dan kamu akan mengetahuinya. Setelah Henry selesai berbicara, dia melompat dan berlari ke pintu, lalu menutup pintu dan pergi. Brengsek, Maryam memarahi punggung Henry. Henry tertawa sebagai tanggapan. Hal-hal indah dimaksudkan untuk dilihat, bukan diceritakan. Jika tidak, sayang sekali jika dilewatkan. Ketika Henry muncul lagi di hadapan Maryam, itu terjadi di siaran langsung TV, hanya penampilannya yang berubah. Tetapi Maryam sekilas mengenali sosok dan pakaiannya.
Meskipun saat ini masih dirahasiakan, memikirkan Henry berlarian sendirian membuat hatinya hangat, dan dia sangat terpesona oleh perasaan bahagia itu. Baru saja, dengan kerjasama personel Departemen Pengawasan Obat dan Makanan, kami telah memeriksa 10 jenis obat, dan semuanya memenuhi syarat. Mari kita wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan obat tersebut dan lihat apa yang mereka katakan. Guan Bitong mengarahkan mikrofon ke salah satu pengusaha farmasi. Kami merasa bahwa pengujian di lokasi yang dilakukan oleh Chao-Kiang Network Company ini sangat inovatif dan kreatif, dan sangat membantu dalam mendorong peningkatan kualitas produk kami secara berkelanjutan. Perusahaan Super Network menyadarkan kami bahwa dalam hal keamanan narkoba, setiap orang mempunyai tanggung jawab dan setiap orang harus memenuhi tanggung jawabnya. Beberapa pengusaha yang baru saja diperiksa secara acak dan ternyata obatnya memenuhi syarat sangat memuji atas pemeriksaan acak tersebut. Bahkan mereka mengacungkan jempol terhadap ide Zhao Akiang. Guan Bitong mengarahkan mikrofon ke Wang Guoqing, Ketua Kili Group, dan bertanya sambil tersenyum, "Direktur Wang, apa pendapat Anda tentang pemeriksaan acak ini?" Berpikir bahwa Henry meneleponnya secara khusus untuk memberitahunya waktu untuk mewawancarai Wang Guoqing, hati Guan Bitong dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia tahu bahwa pasti akan ada pertunjukan yang bagus, jadi dia tersenyum paling manis saat mewawancarai Wang Guoqing. "Tentu saja, bukan karena aku naksir dia, tapi aku menunggu lelucon." Bab 240 hasilnya sama. Wang Guoqing memandang Guan Bitong dengan senyuman manis di depannya, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. "Menjadi muda itu baik, kamu muda dan cantik." Saya sangat setuju dengan perkataan beberapa rekan lain tadi. Kualitas obat yang diproduksi suatu perusahaan, khususnya perusahaan farmasi, tidak hanya berkaitan dengan perkembangan perusahaannya saja, tetapi juga berkaitan dengan kebahagiaan ratusan orang, jutaan keluarga dan keselamatan ratusan juta nyawa. Saya sangat berharap penjual yang lebih teliti seperti Tuan Zhao benar-benar dapat melakukan pengiriman jarak jauh dan membawa kabar baik kepada pasien. Bahkan Mariam diam-diam mengagumi ketenangan dan ketenangan Wang Guoqing saat dia berdiri di depan mikrofon reporter. Jika orang tersebut tidak menggunakan pikirannya di tempat lain dan berkonsentrasi dalam melakukan sesuatu, ia juga akan mencapai kesuksesan. Saya sangat tersentuh dengan apa yang dikatakan Direktur Wang barusan. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Direktur Wang adalah orang yang peduli dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Mari kita berharap masa depan Kili Group menjadi lebih baik, dan obat-obatannya akan menyediakan lebih banyak orang yang menyebarkan kebaikan. Puji Guan Bitong tanpa ragu-ragu. Jika seseorang ingin mati, dia harus menjadi gila terlebih dahulu. Karena Henry membiarkan dirinya memperlakukan Wang Guoqing seperti ini, dia harus memiliki rencana cadangan. Kemudian pujilah dia dengan baik dan puji dia dengan kasar. Sehingga semakin tinggi Wang Guoqing terbang, semakin keras dia jatuh. Guan Bitong tiba-tiba menyadari bahwa dia telah terlalu sering berhubungan dengan Henry dan sepertinya menjadi buruk. Dia akan meminta kompensasi padanya lain kali. Wang Guoqing merasa cantik dengan ringkasan akhir Guan Bitong, dan merasa indah di hatinya.
setiap sel dan pembuluh darah di tubuhnya merasakan rasa nyaman. Yang akan diuji di bawah ini adalah obat penenang jantung dan otak yang diproduksi oleh Kili Group. Pada masa-masa awal, ada kejadian obat ini menyebabkan kematian pasien. Namun, untungnya, intervensi dari dokter ajaib Henry dapat mencegahnya. Hasil terburuk, kemudian, peninjauan perusahaan terhadap obat tersebut setelah penyelidikan, ditemukan bahwa hal itu disebabkan oleh manusia. Orang yang bertanggung jawab pada saat itu, si Kegang, telah dibebaskan dengan jaminan oleh pimpinan Wang Guoqing dan terus menjabat sebagai manajer produksi Kili Group. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi dengan produk yang dia hasilkan sekarang. Sebelum ujian, Guan Bitong sempat memperkenalkan masalah obat penenang jantung dan otak Kili Group, bahkan mengajak si Kegang keluar. Wang Guoqing awalnya memuji Guan Bitong, tetapi sekarang setelah dia mendengar kata-kata ini, kesan baiknya terhadap Guan Bitong anjlok dan dia ingin memukulinya. Henry, yang berada di antara kerumunan, memandang Guan Bitong dengan kagum. Gadis kecil ini sangat pandai bicara dan selalu bisa memberikan kejutan. Tidak yakin apakah dia merasakan tatapan Henry, Guan Bitong berbalik dan hampir berteriak pada pandangan pertama. Tetapi ketika dia melihat wajahnya, dia merasa lebih aneh. Mereka terlihat sangat mirip, tetapi mengapa tidak? Guan Bitong segera memulihkan pikirannya, mengambil obat, melihat tanggal produksi, dan berkata kepada penonton di depan TV, ini adalah obat yang diproduksi oleh Kili Group 2 hari lalu. Mari kita lihat kualitas obatnya diproduksi oleh perusahaan pimpinan Wang Guoqing. Setelah Guan Bitong selesai berbicara, dia menyerahkan obat tersebut kepada Mei Xiufang, yang bertanggung jawab atas pengujian. Mei Xiufang meminum obat penenang jantung dan otak. Dia merasa jantung dan otaknya tidak menenangkan sekarang, tapi hatinya sesak dan kepalanya panas. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan Henry tentang sifilis, harus mengambil inisiatif untuk menjauh darinya. Seolah-olah dia benar-benar mengidap penyakit sifilis. Namun, satu-satunya hal yang membuatnya menyesal sekarang adalah grup Kili telah mengganti pemiliknya dan tidak ada hubungannya dengan Mariam dan Henry. Mei Xiufang mengambil botol obat dan memasukkannya ke dalam detektor, siap untuk memulai pengujian. Zhao Aqiang, yang telah berdiri di dekatnya dan menonton, tiba-tiba bergerak 2 langkah ke samping dan kebetulan berada di depan Henry. Dia memegang 2 bola giok di tangannya dan mulai memainkannya. Tangan kanan Henry perlahan terangkat dari bawah, dan suatu kekuatan tepat saat itu bekerja pada bola giok di tangan Zhao Aqiang. Tidak ada yang memperhatikan koordinasi halus ini. Mei Xiufang menatap obat tersebut dan menekan tombol tes yang sesuai. Printer terus mencetak seperti tes obat lainnya. Ketika pencetakan berhenti, Mei Xiufang mengambil cetakan obat, menunjuk langsung ke kamera selama 3 detik, dan kemudian mulai mengumumkan data pengujian. Ketika diumumkan bahwa nilai alkalinitas obat tersebut adalah 7, tetapi nilai sebenarnya adalah 21, Mei Xiufang tercengang. Dan orang-orang di tempat kejadian dan di depan TV juga tercengang kali menyebabkan kematian karena alkalinitasnya melebihi standar. Mungkinkah? Mei Xiufang buru-buru mengumumkan data berikut dan berkata ke kamera,
agen penenang jantung dan otak Kili Group terlalu basah dan tidak dapat digunakan. Perlu segera ditarik kembali. Begitu Mei Siufang berbicara, Wang Guoqing, yang sudah gugup, menjadi semakin pucat. Ini adalah produk batch pertama yang dia produksi. Dia menunggu untuk mendapatkan kembali dana dan memuaskan bos besar dari mereka tidak memenuhi syarat. Bukankah itu fatal? Saya keberatan dengan hasil tes ini. Saya mempertanyakan hasil tes ini. Wang Guoqing tidak peduli dengan citranya, dan bahkan lupa apa yang dia katakan dalam wawancara tadi. Dia harus membatalkan hasil tes sekarang. Jika tidak, perusahaannya itu sepenuhnya lebih. Direktur Wang, apakah ada yang salah dengan obat-obatan perusahaan Anda? Apakah Anda tidak mau mengakuinya? Guan Bitong bertanya sambil tersenyum. Saya meminta tes ulang. Kali ini saya memilih obatnya sendiri. Wang Guoqing mengabaikan Guan Bitong dan berkata langsung. Henry memandang Wang Guoqing dengan mata penuh penghinaan, dan sudut mulutnya semakin terangkat. Aku akan membunuhmu. Tidak ada negosiasi. Ketua Mei, apakah Anda setuju? Guan Bitong memandang Mei Siufang dan bertanya. Terserah. Karena ini siaran langsung, kamu harus bertanggung jawab kepada perusahaan dan orang-orang, kata Mei Siufang ringan, dan tidak ada yang salah dengan ekspresinya. Wang Guoqing datang untuk memeriksa obat-obatannya. Setelah lama mencari, dia mengeluarkan obat penenang jantung dan otak dan menyerahkannya kepada Mei Siufang. Setelah Mei Siufang mengambilnya, dia mulai menguji sesuai langkah-langkahnya. Hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Ketika Wang Guoqing melihat hasil ini lagi, dia tercengang dan bahkan lebih tertekan hingga dia ingin membentur tembok. Saya curiga ada yang salah dengan obat yang diuji. Akui saja, sama sekali tidak mungkin. Direktur Wang, gudang obat kami ada di luar. Anda bisa masuk dan memilih obat untuk diuji. Zhao Aqiyang berkata dengan ekspresi alami. Wang Guoqing melirik Zhao Aqiyang dan langsung menuju ke gudang. Guan Bitong mengikuti dari belakang dengan membawa kamera. Karena ini adalah siaran langsung, tentu saja dia tidak boleh melewatkannya. Wang Guoqing datang ke gudang dan melihat ratusan kotak obat penenang pikiran dan otak. Dia merasa tidak nyaman harus memilih yang mana. Setelah mendapatkan obat, ia berdoa dalam hati dan menyemangati dirinya sendiri bahwa kali ini tidak ada masalah. Hasilnya cepat keluar, dan hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Wang Guoqing melihat hasil obatnya. Dia sekarang mulai bertanya-tanya apakah si Kegang sedang merencanakan kejahatan di belakangnya. Memikirkan masa lalunya, dia memutuskan bahwa tidak peduli apa hasilnya kali ini, dia harus menghilang. Bersambung.